Perkenalkan, saya Rivaldo, salah seorang mahasiswa yang berkuliah di Makassar dan sekarang sudah semester 3. Kita mau bahas ini Valdo tentang manajemen waktu toh. Kita mau bahas seberapa penting sebenarnya manajemen waktu. Jadi kan ada ini pepatah yang selalu bilang toh, kalau untuk memulai sesuatu itu gampang, tapi untuk konsisten terhadap apa yang sudah kita mulai itu yang susah. Sebenarnya saja yang kita bisa lakukan, dan di rest. Jadi kita misalnya kasih ke Maha Kuasa. Jadi hari ini kita bahas manajemen waktu tapi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan salah satu temanku dari fakultas yang sama, jurusan yang sama. Here he is, Rivaldo. Mungkin Rivaldo mau perkenalkan dulu dirinya toh, supaya ditahu dulu. Ya, baik teman-teman, subscribernya Trisna. Perkenalkan, saya Rivaldo, salah seorang mahasiswa yang berkuliah di Makassar dan sekarang sudah semester 3 ya, menuju ke semester 4. Ya, jadi kita mau bahas ini Valdo tentang manajemen waktu toh. Kita mau bahas seberapa penting sebenarnya manajemen waktu untuk kita, karena pas jadi mahasiswa FK pasti berasa sekali toh, manajemen waktu itu memang sangat penting. Nah, tapi sebelum kita bahas bagaimana cara kita memanage waktunya kita harus, menurutku kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu manajemen waktu. Nah, kalau dari Valdo sendiri, menurutnya Valdo, manajemen waktu itu sebenarnya apa sih? Supaya teman-teman tahu. Oh ya, oke. Jadi menurut saya sebenarnya manajemen waktu itu adalah Bagaimana kita men-schedule, mengatur sebaik mungkin kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dengan waktu yang kita miliki, dan kemampuan ini yang kita sebut sebagai manajemen waktu. Jadi sebenarnya manajemen waktu itu intinya bagaimana caranya kita menghargai waktu. Jadi untuk manajemen waktu kita harus tahu dulu bahwa waktu itu penting. Ibaratnya uang toh, kita harus atur bagaimana pengeluarannya supaya dia bisa mencukupi keseluruhan kebutuhannya kita. Nah, sama juga dengan waktu. Waktunya kita terbatas, cuma 24 jam. Bagaimana caranya kita atur dalam manajemen waktu ini sehingga semua keperluan kita, tugas-tugas kita bisa terpenuhi dalam waktu 24 jam ini. Terus sebenarnya manajemen waktu ini pentingnya untuk siapa saja. Terus sebenarnya seberapa penting sih kita harus punya manajemen waktu ini kalau menurutnya Valdo? Oke. Nah, sebenarnya manajemen waktu ini tuh bakal yang penting buat semua orang, penting buat setiap kita. Mengapa penting buat setiap kita? Karena kita tahu bahwa setiap hari itu kita tidak terlepas dari yang namanya aktivitas sehari-hari, dan aktivitas itu kita tidak tahu kapan aktivitas itu bakal begitu banyak dan kapan aktivitas itu bakal begitu sedikit. Nah, dengan memiliki manajemen waktu yang baik, meskipun kegiatan atau aktivitas kita itu sangat banyak, itu kita dapat mengatur kegiatan tersebut dan kita dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik meskipun dalam waktu yang cukup atau waktu yang pas. Jadi sebenarnya kita harus memaksimalkan apa yang kita miliki. Nah, apa sebenarnya tujuan kita melakukan hal ini? Itu supaya kita bisa lebih produktif. Setiap waktu yang kita habiskan itu akan ada sesuatu yang kita tunggu, akan ada sesuatu yang kita akan dapat hasilnya ke depan. Itu bagaimana supaya kita produktif dalam waktu, sehingga nantinya ketika kita men-flashback atau melihat ke belakang, itu waktu yang kita gunakan sebenarnya tidak sia-sia, tetapi betul-betul kita bisa gunakan dalam kegiatan yang produktif ataupun yang bermanfaat baik buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Jadi menurutnya Valdo tadi manajemen waktu itu untuk siapa saja penting toh, karena Betul. lagi-lagi kita ingat bahwa waktu itu berharga. Jadi kalau mau ditanya, mungkin kalau misalnya adik-adik yang nonton ini dari SMP atau SMA, mungkin mereka masih belum terlalu berasa nih Valdo pentingnya nih manajemen waktu, karena belum terlalu banyak kegiatan. Nah, nanti di kuliah baru kita rasa betul bahwa manajemen waktu ini memang penting. Jadi kalau ditanya untuk siapa saja, semua perlu. Seberapa penting? Penting sekali, karena kalau misalnya kita sudah banyak kegiatan, banyak tanggung jawab, nah manajemen waktu ini yang membantu kita
menyelesaikan tanggung jawab yang banyak tersebut. Karena pada saat masuk dunia perkuliahan kita baru rasa bahwa yang kita lakukan itu bukan cuma belajar, banyak hal-hal lain yang di luar belajar yang perlu kita lakukan. Ya. Dari tadi saya ulang-ulang toh, kalau di kampus itu kita sudah beda nih juga dengan SMA, SMP. Nah, yang paling membedakan juga itu sebenarnya kegiatan-kegiatan non akademiknya. Nah, kalau dari Valdo sendiri, bagaimana sih caranya Valdo bagi antara kegiatan akademik dan kegiatan non akademik atau kegiatan yang di luar kampus? Jadi akademik non akademiknya ini kan akademik maksudnya di kampus dan non akademik yang di luar kampus. Oke, bagi saya sendiri, pengalaman saya, bagaimana cara kita membagi waktu akademik dan non akademik itu kalau saya pada saat belajar di kampus itu kan kegiatan akademik. Nah, di situ saya benar-benar memaksimalkan waktu yang saya miliki untuk belajar. Jadi saya ketika dosen menjelaskan, saya fokus, kemudian saya mencatat hal-hal yang penting. Kemudian jika ada tugas yang diberikan pada hari itu, biasanya saya sudah selesaikan ketika saya pulang di rumah ataupun pada saat jam istirahat di kampus. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengatur waktu untuk kegiatan akademik. Karena dengan melakukan hal tersebut, itu waktu kita otomatis benar-benar terpakai. Dan waktu yang kita miliki ketika pulang dari kampus, itu kita bisa gunakan untuk kegiatan non-akademik. Nah, untuk beberapa hal-hal tertentu, beberapa kondisi tertentu seperti mungkin ketika pada saat ada ujian ataupun ada diskusi besar. Nah, itu biasanya membutuhkan persiapan yang khusus. Nah, tetapi bagaimana jika hal itu bertepatan dengan kegiatan non-akademik? Misalnya organisasi ataupun ada lomba dan lain sebagainya, itu pengalaman saya biasanya saya menggunakan waktu jauh-jauh hari untuk belajar dan memaksimalkan apa yang saya miliki di kegiatan akademik. Jadi saya benar-benar menyediakan waktu untuk belajar dan seakan-akan saya akan ujian minggu depan. Padahal ujian itu bakalan ada 2 minggu ke depan lagi, bukan minggu depan. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana saya menghemat waktu. Selanjutnya kita bahas tentang hambatan. Jadi kan ada ini pepatah yang selalu bilang toh, kalau untuk memulai sesuatu itu gampang, tapi untuk konsisten terhadap apa yang sudah kita mulai itu yang susah. Nah, kalau dari Valdo sendiri, bagaimana caranya untuk tetap konsisten terhadap manajemen waktu yang sudah Valdo buat? Oke, nah sebelumnya waktu masih awal-awal jadi mahasiswa baru, itu saya betul-betul keteteran dengan waktu. Kenapa? Karena saya memandang enteng waktu. Jadi saya melihat waktu itu sesuatu yang begitu berlimpah, begitu banyak, sehingga ya ngapain saya harus melakukannya sekarang kalau saya bisa melakukannya besok. Padahal meskipun H-1 ya saya masih berpikiran seperti itu. Nah, itu salah satu yang menurut saya juga hal-hal yang tidak bagus ya. Nah, tetapi setelah saya membaca beberapa buku, dan salah satunya ada buku yang saya baca, bukunya James Clear yang judulnya itu Atomic Habits. Ya, buku ini dia jelaskan bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil kita bisa kita terapkan jadi kebiasaan yang besar. Nah, salah satu tips yang James Clear bilang dan saya begitu tangkap bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, itu kita tentukan dulu jadwalnya. Misalnya, saya ingin belajar sebentar malam. Nah, sebentar malamnya ini harus spesifik bahwa saya ingin belajar jam 7, tepat jam 7. Nah, itu ada penelitian yang James Clear katakan bahwa penelitian menunjukkan orang yang men-schedule jadwalnya dengan waktu yang tertentu itu lebih cenderung untuk melaksanakan kegiatannya itu dibanding dengan orang yang cuma bilang saya ingin belajar sebentar malam. Nah, itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua, kita gali kembali motivasi atau alasan kenapa kita ada di sini, kenapa kita mengerjakan ini. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa kita harus kerjakan sesuatu itu. Nah, karena ada yang kita akan tunggu ceritanya. Jadi kita ibarat menanam sesuatu, kita menanam sebuah tanaman dan kita berharap tanaman itu ada hasilnya.
Nah itu kita dengan memikirkan hal itu kita bisa termotivasi untuk tetap konsisten dalam melakukan kegiatan yang kita lakukan. Karena setiap kegiatan yang kita lakukan itu ada targetnya, kita ada reward yang kita tunggu, ada tujuan yang kita ingin capai dari kegiatan tersebut. Jadi menurut saya memang penting untuk kita kembali refleksi diri ketika kita merasa malas, ketika kita merasa saya tidak bisa mengatur waktu. Itu kita butuh merefleksikan diri, kira-kira apa yang membuat saya sulit untuk merefleksikan waktu. Karena kebiasaan buruk itu bakalan kita bisa lihat ketika kita diam, terus kita memikirkan kira-kira apa kekurangan dan kelebihan yang sudah saya capai selama 1 minggu ini. Itu biasanya untuk refleksi per minggu bisa dilakukan untuk melihat kira-kira kegiatan apa yang menurut kita itu kurang bermanfaat. Teman-teman, semester 1 itu kita kayak punya satu mata kuliah learning skill, terus salah satu materinya di dalam tuh kita disuruh refleksi diri. Jadi tiap hari kita tulis diary apa yang kurang di situ, dan ternyata memang itu perlu, teman-teman. Nah, jadi dari yang disampaikan Valdo tadi, saya tarik saja kesimpulan karena sudah hampir sama nih dengan yang biasa saya lakukan. Jadi yang pertama itu kalian harus punya yang namanya time schedule. Kayak time schedule apa yang kita mau lakukan. Nah, waktunya 30 sudah harus mandi, jam segini sudah harus begini, loh. Nah, itu memang perlu dan berdampak ke dirinya kita. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan. Nah, yang dikatakan Valdo tadi, ada yang kita tunggu, ada yang kita mau capai. Nah, dan tujuan ini saya benar-benar rasakan juga, apalagi pas semester ini tuh kayak saya rasa malas sekali. Nah, itu tuh pada saat kita punya tujuan, terus kita malas, kita tahu, saya malas ini, terus kayak kita pikir, tapi ada tujuanku yang mau saya capai. Jadi walaupun malas, tetap ada trigger di dalam dirinya kita bahwa saya tetap harus jalan, walaupun saya harus merangkak. Kemarin waktu saya buka polling di IG, ada yang tanya tentang kecemasan. Bagaimana caranya Anda mengatasi kecemasan sebagai seorang mahasiswa kedokteran di era pandemi ini? Kalau dari Valdo, benarkah rasa kecemasan atau anxiety ini? Ya, untuk anxiety sebenarnya itu normal untuk setiap orang buat merasakan. Ketika misalnya kita akan menghadapi sesuatu yang rumit atau yang susah, itu biasanya kita anxiety bakalan gagal, atau anxiety kita bakalan hasilnya tidak maksimal. Nah, kalau dari saya pribadi, saya selalu punya pegangan seperti ini. Jadi do the best, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita do the best saja yang kita bisa lakukan, and let God do the rest. Jadi kita sisanya kasih ke Maha Kuasa begitu, buat menentukan. Ya, jadi kita memang yang kita bisa lakukan memang kan memaksimalkan saja sesuatu gitu, dan jangan nih terlalu berpikir bahwa ketika kita nanti melakukan sesuatu kita gagal atau orang lain akan menertawakan kita. No, itu saya itu pemikiran saya yang dulu, tapi berproses beberapa saat ya saya I don't care, terserah di mata orang lain saya seperti apa, yang penting I'm doing my best, dan saya nggak pernah terlalu khawatir akan sesuatu, akan kegagalan, akan jalan lain, karena begitu. Jangan pikirkan apa yang orang lain akan katakan kepada kita, tetapi pikirkan apa yang kita bisa dapat ketika kita memaksimalkan apa yang kita lakukan. Itu lebih worth it rasanya kita memikirkan, saya bakal begini kalau saya maksimalkan kegiatan seperti ini. Kemudian menurutku juga jangan takut untuk gagal. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang awalnya tidak anxiety, awalnya percaya diri, tapi mungkin karena suatu hal kalian menjadi drop, kalian menjadi merasa dirinya kalian terlalu rendah dan betul-betul berada di titik nol. It's okay, it's okay. Itu tidak masalah sebenarnya. Saya pernah ada di titik itu juga, dan titik itu tidak enak. Saya bilang titik itu benar-benar tidak enak, tetapi titik itu benar-benar adalah titik yang terbaik. Kenapa saya bilang titik yang terbaik? Itu karena
Pada saat kita ada di titik itu, kita baru sadar bahwa sebenarnya kita itu tidak boleh menyerah gitu. Kita hidup ini tidak selamanya mulus, tidak selamanya kita ada di atas. Jadi memang kita ibarat roda yang berputar. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Nah, apa yang perlu kita lakukan ya? Kita maksimalkan apapun yang kita lakukan. Tidak peduli impact-nya bakal kecil, impact-nya bakal besar. Bahkan hal-hal terkecil pun kita harus bertanggung jawab untuk melakukannya. Karena menurutku tidak ada hal-hal besar yang tercipta kalau tidak ada hal-hal yang kecil yang kita tanggung jawab sebelumnya. Seperti itu. Berarti just do the best and let God do the rest. Asik. Yes. Mantapnya ini Valdo. Jadi memang saya kalau soal kecemasan harus banyak belajar dari Valdo ini. Karena saya tuh orangnya, aduh, Valdo tuh sering sekali kacau tahu Valdo bilang, weh Valdo, takut ke remet, takut ke ini, takut ke banyak sekali, gue takutkan. Apalagi pas pandemi ini tuh benar-benar kayak di rumah sekali, terus kayak orang tua benar-benar kayak bagaimana ujianmu, sudah sampai mana, jadi kayak benar-benar ini memang tekanannya 2 kali lipat menurutku berada di rumah ini, ujian di rumah. Nah, kalau saya sendiri, kalau Valdo kan jarang rasakan yang begitu tuh, karena memang sudah pada punya prinsip di awal bahwa tugasnya kita cuma lakukan yang terbaik, sisanya itu urusan Tuhan, urusan Allah toh. Nah, kalau saya sendiri memang orangnya bagaimana nih? Memang begitu ya, kecemasanku terlalu berlebihan, sembarang kupikir. Jadi apalagi pas pandemi ini, jadi untuk orang-orang yang kayak saya yang belum bisa terapkan betul prinsip yang Valdo kasih, kalian yang penting sadar dulu apa yang menjadi kecemasannya kalian tahu dulu apa alasannya kenapa kalian begitu. Nah, saya kalau misalnya cemas sama hasil ujianku, saya sadar bahwa blok ini saya kurang belajar, makanya cemasku sebegini sekali. Jadi saya sadar alasannya kenapa saya cemas. Nah, nanti setelah kita tahu alasan kenapa kita cemas, kita perbaiki nantinya toh. Tidak apa-apa cemas, yang penting kita tahu alasannya dan kita berniat untuk memperbaikinya. Dan yang kedua, give yourself time. Jadi kasih waktu untuk dirimu. Nah, saya bilang tadi sama Valdo bahwa online ini kita punya banyak waktu luang toh. Nah, justru waktu luang ini saya gunakan untuk sembuhkan ini ke rasa cemasku yang terlalu berlebih. Jadi saya belajar untuk kasih waktu untuk diriku untuk dapatkan haknya. Kayak saya kasih waktu diriku untuk lebih banyak olahraga, lebih banyak untuk mengenal diri sendiri, lebih banyak cerita ke orang. Nah, sudah setengah jam kita bicara ini Valdo. Mantapnya. Thank you banget. Dari rasa Sekali sudah mau kasih waktunya untuk subscriberku yang cuma 200-an orang, tapi insya Allah bermanfaat ini walaupun cuma 200 orang yang nonton. Nah, teman-teman yang nonton mungkin bisa share supaya tambah banyak yang nonton, supaya tambah banyak manfaatnya untuk kita semua. Atau Valdo, semoga bernilai awal. jangan lupa subscribe. Valdo juga punya YouTube channel, guys. Apa itu channelmu, Valdo? Oke. Jangan lupa subscribe YouTube channel Matchstood Live, karena di sana akan menyajikan video-video yang tentunya bermanfaat buat kalian yang ingin tahu lebih jauh mengenai perkuliahan di dunia kedokteran. Deh. 1000 mini subscribernya, guys. Nggak diragukan kualitas videonya. Mantap. Jadi jangan lupa subscribe Valdo, subscribe saya juga, jangan lupa di-share, dan semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Valdo sudah mau mampir, maaf juga sudah ngaret sekali, setengah jam kita ngaret. Dan thank you, sampai jumpa ke lain.